Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir, niat ada dua, niyatul amal dan niyatul ma'mul. Kemudian niat baik tidak bisa merubah yang batil menjadi hak, yang haram menjadi halal, yang buruk menjadi baik. Tidak bisa. Walaupun niat baik, niat ikhlas, niat nolong fakir miskin, mencuri adalah dosa neraka, korupsi adalah dosa, merampok adalah dosa, walaupun niatnya baik. Nah, sebaliknya, perbuatan baik, perbuatan sunnah, syar'i akan berubah menjadi dosa. Dirubah oleh niat. Nah, perhatikan nih. Dirubah oleh niat. Salatnya sesuai sunnah Nabi, zakatnya, hajinya, jihadnya sesuai sunnah Nabi, tapi akhirnya terancam neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak baik, tidak ikhlas. Maka dengan demikian, ibadah hanya akan diterima kalau memenuhi berapa syarat? Dua. Benar dan niat. Niatnya baik, perbuatannya baik. Perbuatannya sunnah, syar'i, niatnya juga ikhlas. Siapa yang memenuhi cuman satu saja, tertolak, tidak diterima. Harus memenuhi syarat dua-duanya. Ya, kita lanjut hadis kedua. Wa an ummil mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, gelar bagi seluruh istri-istri Nabi. Maka seluruh istri-istri Nabi tidak boleh nikah lagi setelah Nabi wafat. Karena ibunya, masuk nikah dengan ibunya haram. Oleh karena itu, beberapa orang ulama beberapa ulama yang berpendapat bahwa pergi haji safar tanpa mahram nggak apa-apa. Dalilnya Aisyah pergi haji tanpa mahram, tanpa suami. Nabi sudah wafat kan? Tanpa ayahnya Abu Bakar sudah wafat. Tanpa abangnya, tanpa pamannya, pokoknya tanpa mahram. Berarti boleh. Masa Aisyah melanggar syariat? Bantahannya? Aisyah waktu itu pergi haji dengan ribuan mahram beliau. Anak laki-laki beliau
Ya jelas mahram, anak laki-laki kan. Kan seluruh kaum muslimin anak beliau. Ya. Ini luar biasa para ulama dalam menjawab syubhat. Ya. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah, dari ibunya orang-orang mukmin yaitu Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal Aisyah tidak punya anak bernama Abdullah, bahkan tidak punya anak. Siapa Abdullah yang dimaksud? Keponakan anaknya siapa? Anaknya Asma. Ya. Aisyah dengan Asma kan kakak beradik. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam. Berarti Zubair bin Awam ini menikahi Asma, menjadi menantu Abu Bakar. Ya. Kalau antum melihat keluarga Rasul dan para sahabat, gimana? Muter-muter aja gitu ya. Muter-muter saja. Abu Bakar apanya Rasulullah? Mertua. Umar apanya Rasulullah? Mertua. Utsman apanya Rasulullah? Menantu. 2 kali malah ya. Ali apanya Rasulullah? Menantu. Terus Abu Bakar punya mantu Zubair bin Awam. Terus ya. Dari sini keluar hukum bahwa boleh berkunyah dengan keponakan. Ya. Abdullah inilah, Abdullah bin Zubair ini sering ditimang-timang oleh Aisyah. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah, termasuk hadis tentang merombak Ka'bah. Rasulullah pernah bersabda dan dihafal oleh Aisyah bahwa kalau bukan karena umatmu, kaummu wahai Aisyah, akan aku rombak pintu Ka'bah, ini sebelah sini, pintu masuk dengan pintu keluar beda, Hijr Ismail aku tinggikan sejajar dengan Ka'bah dan seterusnya. Nah, hadis dari Aisyah inilah yang diamalkan oleh Abdullah bin Zubair yang sering ditimang-timang ini saat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Kan Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah, walaupun apa istilah kita, seumur jagung, sebentar sekali. Dan kisah kekhalifahan beliau menyedihkan ya. Kekuasaan Abdullah bin Zubair itu meliputi seluruh wilayah Islam kecuali Syam. Syam di bawah kuasaan Marwan ya, Marwan Hakam. Terus berkurang, akhirnya tinggal Mekah dan Madinah, Hijaz. Akhirnya tinggal Mekah saja. Akhirnya tinggal sekitar Masjidil Haram. Akhirnya tinggal sekitar Ka'bah, dan disitulah beliau digantung oleh seorang yang sangat kejam, gubernur waktu itu, gubernur Mekah, bernama Hajjaj bin Yusuf. Ya.
pasukannya berkurang, satu persatu mengundurkan diri. Ya, mungkin ada alasannya, ini kan sesama muslim ya, ngapain lah, mendingan kalah aja sama muslim daripada gontok-gontokan ya. Terus tinggal satu orang yang masih setia menemani beliau. Siapa? Asma, ibunya. Ini luar biasa kasih sayang seorang ibu ya, siap mati bersama anaknya ya. Oleh karena itu Asma luar biasa perasaannya menyaksikan anaknya digantung di situ, bahkan disalib, sebagian riwayat mengatakan ya, di Ka'bah situ, dekat Ka'bah situ. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisyun al-Ka'bata, akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Nanti kita lihat apakah nubuat Nabi ini sudah kejadian apa belum. Adapun kejadian pasti, tidak mungkin tidak. Masalahnya sampai sekarang 1400 tahun udah kejadian apa belum. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, ketika pasukan tersebut sampai di Baida. Ada dua tafsiran tentang Baida. Yang pertama, satu tempat antara Mekah dan Madinah. Tafsiran kedua, seluruh tempat yang di situ tidak ada pepohonan, yang ada pasir, ya, itu Baida. Nah, ketika pasukan yang akan menyerang Ka'bah ini sampai di Baida, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, dari barisan paling depan sampai barisan paling belakang ditenggelamkan ke bumi, ambles, mati semua, entah berapa ribu jumlahnya. Kalau kita melihat sejarah, sepertinya udah kejadian belum? Belum. Kita baca sejarah, belum ada kisah ini. Kalau kaum muslimin terhalang mau pergi haji, tidak sampai ke Mekah, kan ada ceritanya ya. Kemudian terjadi penyerangan kepada Imam Masjidil Haram, tewas di situ. Beberapa jam dikuasai oleh penyerang ini ya belum lama kan kejadian itu, 70-an ya. Adapun yang ada di hadis ini kita belum dengar, berarti belum kejadian. Termasuk satu kaum yang betisnya kecil, yang akan menghancurkan Ka'bah sampai diambilin satu persatu batu batanya. Itu pun belum kejadian. Qalat, Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, bagaimana ditenggelamkan semua dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, padahal di dalamnya pasti ada yang bukan pasukan mau menyerang Ka'bah. Ya bayangkan saja, ratusan ribu pasukan berkumpul mau ke arah Mekah, Ka'bah, pasti ada yang nonton gitu.
penduduk setempat nonton. Kalau kata kita, kalau ada keramaian seperti itu, ya, ada apa? Biasanya, hah? Iya, tukang cendol, tukang bakso, tukang es, hampir dipastikan. Nggak usah ratusan ribu, cuman demo 100 orang, ya, atau 200 orang, ada aja itu. Tukang cendolnya, tukang esnya, ngumpul di situ kan. Nah, cerdas Aisyah, ya. Kan nggak mungkin ribuan manusia itu cuman mereka, pasti adalah nimbrung di situ, mengambil manfaat, jualan ini, jualan itu, mereka kan butuh. Nah, pertanyaan Aisyah, apa mereka ikut ditenggelamkan juga? Itu tukang es, tukang cendol, tukang bakso, apa ditenggelamkan juga? Kan nggak ada niat mau menyerang Ka'bah. Nah, dikatakan di sini wa fihim aswaquhum. Aswaq jamak dari suq. Apa suq? Nah, pasar. Artinya berjualan di situ. Ketika ribuan orang ada satu tempat, pastilah ada di situ jualan, terutama makanan, minuman. Apakah ditenggelamkan juga ya Rasul? Jawab Nabi, tenggelam apa tidak? Tenggelam apa tidak? Tenggelam. Ambles juga, mati juga. Yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Ya, dari barisan terdepan sampai barisan terakhir, semuanya yang ada di situ ambles semua, tenggelam semua, mati semua. Walaupun tidak ada niat menyerang, menghancurkan Ka'bah. Tapi, ada tapinya. Apa? Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kelak akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Karena nanti orang itu masing-masing punya, apa istilah kita ya, punya cap lah ya, punya cap ya. Ada capnya di situ, entah berupa apa ya. Si A mati karena bunuh diri, ini si B mati ketika sholat, ini si C mati ketika mau menyerang Ka'bah, ini si D mati bukan mau menyerang Ka'bah, walaupun ditenggelamkan di situ. Ya. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, masing-masing kelak akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Ini pelajaran yang sangat besar. Apa? Besar sekali pelajaran ini. Apa? Jangan coba-coba bareng sama, iya, jangan coba-coba bareng bersama dengan orang yang berbuat maksiat. Ya, pada minum khamr kita di situ, pada berjudi kita di situ, pada berbuat syirik, berbuat bid'ah kita di situ. Walaupun kita nggak ikut-ikutan, nggak ikut berbuat syirik, nggak ikut berbuat bid'ah, nggak ikut minum khamar, nggak ikut berjudi. Tapi kalau Allah azab mereka, kita ikut mati. Karena sunnatullah berjalan di sini. Ketika banjir, tanah longsor, angin, gempa bumi, tidak pilih-pilih. Air banjir nggak pilih-pilih. Ini orang soleh, ini ahli maksiat, nggak pilih-pilih. Sunnatullah terjadi di situ.
Oleh karena itu ketika Allah mau mengazab umatnya Nabi siapa? Nabinya disuruh pergi dulu. Nabi Lut. Nabi Lut sebelum subuh tinggalkan negeri Sodom ini. Ya, jangan noleh ke belakang. Ya. Tentu mudah bagi Allah untuk kan dihujani batu ya. Dihujani batu. Tentu mudah bagi Allah untuk memerintahkan batu-batu itu jangan menimpa kepalanya Nabi Nuh dan para pengikutnya, timpalah yang lain. Mudah bagi Allah. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Ketika Allah mengazab satu kaum, nggak pilih-pilih. Siapapun yang ada di situ, mau ahli maksiat, mau ahli taat, mau berbuat maksiat atau nggak ikut-ikutan, sama. Diazab semua, ambles semua, gempa semua. Hanya tinggal sunatullah berjalan di sini. Karena sunatullah sampai hari kiamat tidak akan berubah ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa misalnya ini orang soleh, rumahnya reot, ya kena ketika gempa bumi. Ini ahli maksiat tapi rumahnya kokoh, ya gempanya nggak terlalu besar, ya kuat itu bangunan. Ini kan sunatullah. Sunatullah ini nggak akan berubah. Bahwa api panas, bahwa es dingin, bahwa air akan mendidih di suhu sekian, akan membeku di suhu sekian, itu adalah sunatullah, tidak akan berubah. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini lafaz Bukhari. Ya, fikul hadis. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama, at-taba'udu an ahli adh-dhulmi wat-tahdhiru min mujalasatihim wa mujalasatil buqat. Perintah menjauh dari orang-orang zalim. Kalau ada orang-orang zalim, jauh-jauh. Maksudnya sedang zalim ya. Kalau dia tidak sedang zalim ya nggak apa-apa. Ada ibu-ibu kita ngobrol misalnya di kereta, di angkot ya, sama seorang pelacur misalnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Di angkot nempel ya. Ibu-ibu kita ini dosa nggak? Ngobrol sama pelacur, lumayan jauh perjalanan 1 jam misalnya, dosakah? Tidak. Kan dia tidak sedang berzina, tidak sedang melacur. Bahwa dia pelacur, iya ya. Maka kita ngobrol, kita dekat dengan siapapun nggak masalah. Yang penting mereka tidak sedang berbuat maksiat. Kalau mereka sedang berbuat maksiat, kita tidak boleh ada di situ. Walaupun dia mungkin selama ini bukan ahli maksiat. Taruhlah Pak Haji atau Ustadz, tapi waktu itu entah kenapa dia minum khamar, ya nggak boleh kita di situ. Ya, wala taqudu ma'ahum. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Wa mujalasatil bughat. Ini bughat. Pasti pemerintah
apa negeri Mekah pasti punya penguasa pemerintah. Nah, berarti kan ini melawan bugot. Hukuman terbaik bagi para bugot adalah mati. Maksudnya kalau tidak bertaubat ya, mati. Bahkan mau coba-coba menyaingi kepemimpinan. Jika keadaan kalian bersatu di bawah seorang pemimpin, presiden kita misalnya ya, Muslim, kita mayoritas Muslim, Indonesia negaranya kaum muslimin, negara Islam. Lalu tiba-tiba di Aceh sana, atau di Madura sana, atau di Papua sana, ada yang memproklamirkan diri sebagai seorang presiden, ya, maka hukuman yang paling tepat, yang paling pas adalah bunuh, ya, halal bahkan berpahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu. Ya. Maka dulu banyak yang bersimpati kepada apa itu? TII, ya, keliru. Kalau mereka tahu dalil, nggak akan bersimpati dengan TII, walaupun mengatasnamakan Islam. Apalagi seperti di Papua KKB, jelas mengatasnamakan kafir. Mengatasnamakan Islam pun tidak boleh. Tidak boleh. Karena Indonesia ini, kita contoh Indonesia ya, ambil contohnya Indonesia, negaranya kaum muslimin, negara Islam dan pemimpinnya pun muslim. Maka tidak boleh ada yang memberontak dengan alasan apapun. Karena pemerintahan kita tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, cuman UUD 45 dan Pancasila, kita berontak saja. Kita dirikan negara Islam, kita mulai dari Madura misalnya. Negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetap haram. Judulnya saja Al-Quran dan Sunnah. Ketika dia memberontak, berarti sedang menginjak-injak Al-Quran dan Sunnah. Karena memberontak kepada penguasa Muslim haram. Ya. Kecuali penguasanya itu kafir. India misalnya, atau Cina misalnya, ya kan? Nah, ada sekelompok kaum muslimin punya kekuatan, ya silahkan. Itu pun kan harus difikirkan matang-matang. Bersatu enggak? Kuat enggak? Apa tidak berakibat kehancuran? Nah, misalnya akhirnya memisahkan diri, ya nggak masalah. Ya seperti dulu Pakistan atau Kashmir kan gitu kan. Dulunya kan bagian dari India. Lalu memisahkan karena mayoritas Muslim, sementara penguasa India kafir, memisahkan diri menjadi negara Islam, ya nggak masalah. Kalau Indonesia kan udah Islam, gitu. Karena pemimpinnya Muslim dan syiar-syiar Islam ada di Indonesia. Bahwa tidak sempurna pasti, pasti. Apakah Saudi sempurna sebagai negara Islam? Enggak. Kalau sempurna berarti seperti zaman Nabi dong. Tidak mungkin. Yang penting mayoritas Muslim, presidennya Muslim. Udah. Apalagi ditambah di negeri kita ini ada KUA, ada MUI. Artinya betul-betul memberikan jalan bagi kaum muslimin. Untuk nikah, untuk rujuk, gitu ya. Ada pengadilan agama.
ada ru'yatul hilal, ada penyelenggaraan ibadah haji. Ini bersyukur kita. Coba saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup di mana misalnya, Hong Kong misalnya, ya, mau pergi haji ya mikir sendiri, berangkat sendiri, tidak diurusi oleh pemerintah. Orang pemerintahnya kafir, pemerintah kita tidak kafir, maka diurusi. Gitu. Yang penting bayar. Nah, kalau Hong Kong dan negara-negara kafiran bayar juga nggak diurusin kan? Ya terserah aja. Kita diurusin. Istilahnya dari A sampai Z lah. Yang penting bayar tadi. Ya, asrama begini begitu. Ini wajib kita syukuri. Man kassara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal ithma wal uqubata yulhikuhu. Barang siapa yang berada di tengah-tengah masyarakat dolim, syirik, bid'ah, ahli maksiat, maka dia punya pilihan, ya kan? Mau terus di situ, yang seandainya Allah timpakan azab, ya kita akan terkena azab. Maka yang terbaik tinggalkan, hijrah. Ya, rata-rata pada mabuk, rata-rata pada berzina, rata-rata pada berjudi. Yang lebih dahsyat dari situ berbuat bid'ah, berbuat syirik. Hijrah. Kalau di negeri kita kan ada apa istilahnya, daerah hitam. Daerah hitam, misalnya mayoritas penduduknya pemabuk, mayoritas penduduknya penjudi, pezina, pemakai narkoba, pengedar narkoba, itu daerah hitam. Lebih baik kita hijrah. Mungkin ke kecamatan lain, ke provinsi lain, gitu. Itu penuh dengan zina, khamr, judi, narkoba. Nah, hitam ya, daerah hitam. Yang lebih hitam dari itu semua mana? Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, dan seterusnya. Itu lebih hitam lagi. Bukan sekedar khamr, judi, zina, tapi syirik. Kan lebih hitam lagi. Maka jika kita disuruh meninggalkan kecamatan itu atau kelurahan itu yang penuh dengan pelacur, penuh dengan narkoba, penuh dengan penjudi, apalagi Jepang, apalagi Amerika, apalagi Jerman, Inggris, Prancis, penuh dengan syirik. Ya, syirik semua lah, kecuali yang muslim kan. Nah, disinilah para ulama menyimpulkan haram sengaja tinggal di negeri kafir. Tinggal di daerah yang hitam penuh dengan khamr, zina, judi aja nggak boleh. Apalagi ini syirik, lebih tidak boleh lagi. Ya. Kalau mau sholat berjamaah jauh, bingung di mana. Sholat Jumat naik kendaraan bisa 2 jam, 3 jam. Belum nanti kalau kita mati mau dikubur di mana. Karena pekuburan kaum muslimin tidak boleh dicampur dengan pekuburan orang-orang kafir. Ya. Ikhbarur rasuli, ini yang ketiga ya. Al-a'malu tu'tabaru bi niyyatil 'amil.
amal-amal itu akan dicatat oleh Allah, akan dihukumi oleh Allah berdasarkan niat si pelakunya. Ini syahidnya ya, karena memang bab niat ya. Jadi walaupun amal sebaik apapun, kalau niatnya tidak baik, maksudnya tidak ikhlas, nol ya. Bahkan bukan cuma nol, minus ya. Ya dosa kan, dosa. Ria itu tidak ikhlas itu kan dosa, karena ikhlas itu harus wajib. Tiba-tiba ria, dosa. Jadi bukan nol lagi, minus, dosa. Mana dalil? Tiga orang ini tidak dibilang nggak dapat pahala, enggak, tapi dosa, masuk neraka. Siapa? Yang pertama, orang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan ilmu. Dia berilmu, ngajar ke sana kemari. Yang kedua, dia habis hartanya untuk sedekah, untuk fakir miskin. Satu lagi, mati di medan jihad, membela agama Allah. Ini tiga-tiganya amal yang luar biasa. Tiga-tiganya masuk neraka. Nggak dibilang tiga-tiganya nggak dapat pahala, enggak. Tiga-tiganya dosa, masuk neraka. Ya, maka ikhlas itu wajib. Tidak ikhlas, dosa. Maka mengerikan sekali ini ya. Banyak para imam yang mengatakan tidak ada yang lebih berat bagiku melebihi masalah ikhlas. Berat. Gitu. Ikhbarur Rasuli sallallahu alaihi wasallam bil mugibat. Rasulullah menghambarkan hal-hal yang gaib. Bukan satu dua ya, bahkan bukan belasan, puluhan, mungkin ratusan. Nabi berbicara tentang kiamat, Nabi berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, Nabi berbicara tentang Dajjal, Nabi berbicara tentang Nabi Isa yang akan turun di Manaratul Baydha, dan seterusnya, ratusan mungkin. Itu semua belum terjadi dan pasti nanti akan terjadi. Ya, silakan azan dulu, insyaallah nanti kita lanjut sedikit. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sebelum bersoal jawab, satu lagi fawaidnya. Wa fil hadithi nuqtatun latifatun wa huwa mawqi'ul istishkal haitsu istashkalat ummul mukminin Aisyah. Di hadis di atas ada kemuskilan. Kemuskilan ini terjadi pada diri Aisyah, menunjukkan bahwa Aisyah cerdas. Barangkali kita tidak kepikiran, tapi beliau kepikiran. Bagaimana orang yang tidak ada niat untuk menyerang Ka'bah, tapi dihukum seperti orang yang menyerang Ka'bah, yaitu ditenggelamkan ke bumi. Bagaimana ini? Jawabnya tadi ya.
sayub'atsuna ala niyati, kelak akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?